Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Nurul. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat, selalu mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Jangan pernah kita berhenti untuk berdoa ya teman-teman. Selama kita hidup di dunia ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya insya Allah Allah akan mengabulkan doa-doa kita ya teman-teman. Yang penting kita selalu menjaga ibadah kita, selalu berikhtiar ya teman-teman, banyak-banyak berzikir. Nah, buat seorang wanita, teman-teman pernah dengar gak sih wanita itu banyak sekali ya orang bilang wanita itu adalah makhluk yang lemah, teman-teman. Nah, di balik makhluk yang lemah ini, kita pastinya ingin menjadi wanita yang tangguh, tidak mau dianggap lemah oleh orang lain. Nah, kita bisa contoh teman-teman, wanita tangguh ini seperti siapa sih? Seperti Siti Hajar radhiyallahu anhu, teman-teman. Jadi Siti Hajar ini adalah istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam ya teman-teman. Siti Hajar ini adalah ibunya Nabi Ismail. Kita kisahkan bagaimana dan kenapa kok Siti Hajar ini menjadi seorang wanita yang tangguh, teman-teman, karena perjuangannya ya teman-teman. Kita kisahkan kisahnya Nabi Ibrahim, Siti Hajar, dan juga Siti Sarah ya teman-teman. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam ini memiliki istri yang bernama Siti Sarah ya, sebelum menikah dengan Siti Hajar. Nah, setelah menikah dengan Siti Sarah, Nabi Ibrahim alaihissalam beserta Siti Sarah belum memiliki anak. Kemudian Siti Sarah meminta Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menikah lagi gitu. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menikah dengan Siti Hajar, teman-teman. Lama penantian juga, belum juga memiliki anak ya teman-teman. Akhirnya Siti Hajar pun mengandung ya teman-teman, dan Nabi Ibrahim sangatlah senang sekali ketika Siti Hajar mengandung. Dan setelah Siti Hajar itu mengandung, otomatis kasih sayangnya Nabi Ibrahim alaihissalam itu sangat lebih gitu kepada Siti Hajar, dan kemudian mengakibatkan cemburu ya yang timbul dari Siti Sarah ya, istrinya Nabi Ibrahim pula yang pertama. Kemudian Siti Sarah meminta Nabi Ibrahim alaihissalam agar agar membawa jauh gitu ya Siti Hajar di hadapannya, karena dia tidak bisa menahan rasa cemburunya gitu apabila melihat Nabi Ibrahim alaihissalam ini memberikan perhatian yang lebih kepada Siti Hajar karena sedang mengandung ya teman-teman. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam membawa Siti Hajar pergi ya teman-teman, kemana, yaitu ke kota Mekah yang ya, kalau dulu kota Mekah itu terkenal dengan gersang ya teman-teman, sangat panas gitu ya, dan tinggallah Siti Hajar di sana di kota Mekah ya teman-teman. Kemudian Siti Hajar ini melahirkan, dan setelah melahirkan persediaan habis teman-teman ya, jadi air gitu, makanan itu sangat susah gitu, sangat jarang karena kotanya itu gersang. Kemudian Siti Hajar tidak menyerah teman-teman, demi memberikan air kepada sang anak ya Nabi Ismail alaihissalam. Siti Hajar mencari air ya, berlari-lari gitu teman-teman ya, mencari air, mencari mata air gitu ya tanpa hentinya. Balik lagi menemui Nabi Ismail ya teman-teman, terus ternyata belum juga ada air, terus nyari lagi teman-teman, ternyata masih saja belum menemukan air teman-teman. Selama 7 kali teman-teman ya Nabi Ibrahim Siti Hajar mencari air, dan kemudian setelah 7 kali Siti Hajar itu pulang pergi berlari-lari ya dari Nabi Ismail, dari Safa ke Marwa ya teman-teman, terus 7 kali berlari-lari, akhirnya air itu timbul dari gesekannya kaki Nabi Ismail alaihissalam gitu. Jadi bayi, yang namanya bayi itu kan selalu
kakinya itu kan selalu menendang-nendang ya teman-teman ke tanah, kemudian akhirnya keluarlah air dari bawah kakinya Nabi Ismail alaihissalam ya teman-teman. Dan akhirnya Siti Hajar sangatlah beruntung. Namun apakah Siti Hajar alaihissalam Siti Hajar malah bicara, buat apa aku tuh susah-susah berlari-lari ke sana kemari gitu kan ya selama 7 kali balikan gitu, yang pada akhirnya ternyata letak airnya tuh ada di bawah kaki anak aku gitu. Jadi nggak begitu ya teman-teman, begitupun dengan kehidupan kita ya teman-teman. Kita jadilah seorang wanita yang tangguh seperti Siti Hajar tadi ya teman-teman. Jadi ketika ingin sesuatu gitu ya, kita perlu pengorbanan teman-teman, perlu kerja keras ya teman-teman, agar kita mendapatkan suatu hal yang memang sangat kita inginkan gitu ya. Nah itu pastinya tanpa bantu, harus ada serta merta ya teman-teman, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga berzikir serta keyakinan dalam diri dan juga hati kita yakin kepada Allah kalau Allah akan menolong kita. Ya, begitupun yang dilakukan oleh Siti Hajar ya. Jadi Siti Hajar juga ketika sedang mencari air itu ya, Siti Hajar selalu berdoa kepada Allah. Siti Hajar berzikir dan kemudian Siti Hajar juga sangat yakin bahwa Allah nantinya akan menolong Siti Hajar. Jadi terus berusaha teman-teman. Begitupun dalam kehidupan kita gitu teman-teman ya. Terus berjuang, jangan pernah menyerah teman-teman ya. Kita sedang berusaha misalnya di fase-fase masa sulit ya teman-teman, baik itu sulit dari ekonomi, baik itu sulit mencari jodoh misalnya ya teman-teman, atau mendidik anak ya teman-teman. Itu kita harus terus teman-teman, harus terus berjuang gitu ya, harus terus berusaha gitu, berusaha keras sampai kita menemukan, sampai kita mendapatkan hasilnya gitu ya, dengan kita dibarengi dengan zikir teman-teman ya, dan juga keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah disitulah kita menjadi contoh ya, kita bisa lihat contoh dari Siti Hajar, bahwa Siti Hajar itu adalah wanita yang tangguh teman-teman, dengan di tempat yang gersang teman-teman, dan juga tidak ada siapapun yang tinggal di situ, hanya Siti Hajar bersama Nabi Ismail yang masih bayi gitu. Kemudian Siti Hajar itu mencari air ya, bolak-balik ya, berlari-lari dari Safa ke Marwah teman-teman, dan juga tanpa henti gitu, tanpa mengeluh teman-teman. Ya ampun gitu, kok aku tuh begini sih nasibnya, aku kok begini sih gitu ya. Nggak ada kata sedikit pun yang keluar dari Siti Hajar rasa ngeluh teman-teman. Berbeda dengan kita di zaman sekarang yang sebetulnya kita tuh sudah Allah berikan ya semuanya kelengkapan gitu ya. Yang namanya air sekarang udah alhamdulillah, kita di tempat yang mau makan juga gampang gitu ya teman-teman. Tapi kita masih banyak mengeluh, kenapa sih kok nasib saya seperti ini? Kenapa sih ya Allah kok saya nggak kayak orang lain ya? Kenapa sih ya Allah Engkau memberikan kepercayaan yang begitu besar ujiannya? Sesungguhnya kami tidak kuat ya Allah. Banyak kan yang seperti itu ya. Banyak sekali keluh-keluhan yang seperti itu. Begitu percayanya engkau kepada pundakku katanya gitu kan, sehingga engkau memberikan ujian yang begitu berat. Aku nggak kuat ya Allah. Banyak kan yang seperti itu. Banyak rasa mengeluh gitu kan. Nah ini Siti Hajar ini patut kita contoh ya teman-teman, menjadi wanita yang sangat tangguh. Semoga kita juga dapat meniru ya teman-teman ketangguhannya Siti Hajar ya. Semoga kita menjadi wanita yang tangguh, wanita yang kuat, wanita yang selalu yakin dan percaya akan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Itu saja teman-teman, jangan lupa untuk selalu like, comment, share, dan subscribe ya teman-teman. Jangan lupa untuk share ya teman-teman ke komen-komen. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.